Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang analisis rasio laporan keuangan Bank Syariah Kamel Bank Indonesia. Yang terdiri dari saya sendiri, Devi Karunisa Sibuan, ada Brenner Tovania, Ayunda Putri Sasabila, dan Febri Handini. Yang pertama adalah pengertian Kamel. Metode Kamel bertujuan untuk menilai atau mengukur tingkat kesehatan perusahaan perbankan berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditekankan pada 5 aspek, yaitu pertama ada modal, kedua kualitas aktiva, yang ketiga adalah manajemen, keempat adalah pendapatan, yang kelima adalah likuiditas. Selanjutnya, penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecakupan modal bank dalam mengamankan eksposur, resiko posisi, dan mengantisipasi eksposur resiko yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor permodalan dilakukan dengan menerapkan penilaian terhadap komponen-komponen berikut. Yang pertama adalah kewajiban untuk kecukupan memenuhi kewajiban penyediaan permodalan minimum atau KPMM, yaitu merupakan rasio utama kemampuan modal inti dan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Dalam mengamankan risiko hapus buku, write-off merupakan rasio penunjangan. Yang selanjutnya adalah kemampuan modal inti untuk menutup kerugian pada saat likuidasi merupakan rasio penunjang. Tren penumbuhan KPMM merupakan rasio penunjangan kemampuan internal bank untuk menambah modal merupakan rasio penunjang. Intensitas fungsi keagenan bank syariah merupakan pengamatan observasi modal inti dibandingkan dengan dana mudorobah merupakan rasio pengamatan atau observation. Dividend payout ratio merupakan rasio pengamatan. Akses kepada sumber permodalan merupakan rasio pengamatan juga. Kinerja keuangan pemegang saham atau PS untuk meningkatkan permodalan bank merupakan rasio pengamatan pula. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dan akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rasio keuangan bank syariah. Yang pertama, rasio kualitas aset. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Penilaian kuantitatif faktor kualitas aset dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kualitas aktiva produktif bank. Yang kedua, resiko konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti. Yang ketiga, kualitas penyaluran dana kepada debitur inti. Yang keempat, kemampuan bank dalam menangani atau mengembalikan aset yang telah dihapuskan. Yang kelima, besarnya pembiayaan performing. Yang keenam, tingkat kecukupan agunan. Ketujuh, proyek atau perkembangan kualitas aset produktif. Yang kedelapan, perkembangan atau tren aktiva produk bermasalah yang direstrukturisasikan. Yang kedua, rasio rentabilitas. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Penilaian kuantitatif faktor rentabilitas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, net operating margin. Yang kedua, return on asset. Yang ketiga, rasio efisiensi kegiatan operasional. Yang keempat, rasio aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan. Yang kelima, diversifikasi pendapatan. Yang keenam, proyek pendapatan bersih operasional utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan bank syariah, rasio rentabilitas atau earnings. Selanjutnya, komposisi penempatan dana pada surat berharga atau pasar keuangan. Kemudian, disparitas imbal jasa tertinggi dengan terendah. Pelaksanaan fungsi edukasi. Terus selanjutnya pelaksanaan fungsi sosial, kemudian korelasi antara tingkat bunga di pasar dengan return atau bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah. Terus rasio bagi hasil dana investasi, dan terakhir penyaluran dana yang
ROEV dibandingkan dengan biaya operasional. Dan itu semua termasuk rasio pengamatan observasi. Kemudian saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio keuangan bank syariah, rasio likuiditas. Penilaian likuiditas sendiri itu dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank atas cara dia memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi terhadap risiko keuangan likuiditas yang akan muncul di masa datang. Penilaian kuantitatif faktor likuiditas dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, besarnya aset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Kemudian kemampuan aset jangka pendek, kas dan second reserve dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Terus ketergantungan kepada dana deposit. Kemudian pertumbuhan dana deposan terhadap total dana pihak ketiga. Kemudian kemampuan bank dalam memperoleh dana dan pihak lain apabila terjadi kemudian ketergantungan pada dana antar bank. Saya Ayunda Putri, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio keuangan bank syariah dalam sensitivitas atas risiko pasar atau sensitivity to market risks. Yang pertama, penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Yang kedua, penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan bank syariah dalam manajemen. Yang pertama ada penilaian manajemen, dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai dengan prinsip manajemen umum, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank pada Bank Indonesia. Yang kedua, penilaian kualitatif faktor manajemen dilakukan dengan penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, kualitas manajemen umum terkait dengan penerapan good corporate governance. Yang kedua, kualitas penerapan manajemen risiko. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan baik yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah serta komitmen kepada Bank Indonesia.